Nah, di dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa bedanya korin, khodam, dan jin. Jadi kalau korin itu artinya pendamping, teman. Sedangkan khodam itu adalah rewangan, pelayan. Sedangkan jin itu makhluk Allah selain manusia yang hidup, juga punya beban taklif, berikan beribadah kepada Allah. Jadi persis seperti hidup manusia. Itu secara definisi. Nah, pertanyaannya, bagaimana perbedaan tiga jin tersebut? Bedanya apa? Bedanya begini. Kalau itu korin, itu hanya bisikan. Nah, korin itu tidak bisa dikeluarkan dari jasadnya manusia, karena kata Rasulullah, ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Ma minkum. Padahal kita tahu orang itu kadang diruqyah, kadang enggak reaksi, kadang enggak reaksi. Karena enggak ada pengaruh jinnya. Tapi bukan berarti enggak ada korinnya. Kalau korin dari bangsa jin itu maknanya korin dari bangsa jin itu maknanya bisikan. Jadi bisikannya cenderung buruk. Sedangkan korin dari malaikat ini bukan khodam loh ya. Korin dari malaikat itu bisikan-bisikan baik. Nah, cirinya kalau korin itu dominan dalam tubuh seseorang, maka cirinya adalah 1, suka marah tiba-tiba, 2, was-was, 3, sering lupa rakaat sholat, atau kalau dia Nasrani Yahudi dia suka lupa gitu. Itu apa? Korin. Sekarang kalau kita bicara tentang khodam itu apa? Khodam itu pelayan. Dia ini aslinya adalah jin yang ditarik ke tubuh manusia melalui ritual-ritual gitu kan, ritual atau ditarik, atau dia punya amalan yang menarik. Nah, khodam ini biasanya tugasnya menjaga manusia. Nah, cirinya kalau masuk manusia, khodam itu sembunyi di tulang ekor itu ya, di tulang ekor. Jadi kalau tulang ekornya, nah khodam ini ada beberapa faktor menuju manusia. Kalau dia khodamnya ditarik jalb wa tahdzir, ditarik menggunakan mantra-mantra atau niat memasukkan energi alam yang itu ternyata di pohon itu ada jinnya masuk, maka dia biasanya masuk di dada atau di tulang ekor. Tapi kalau yang dimaksud khodamnya itu sihir dari dukun, maka cirinya adalah ini yang khodam asli ya, bukan khodam dukun ya. Cirinya kepala pusing, punggung berat, tulang ekor sakit. Nah, itu ya ciri-ciri kalau masuk tubuh manusia. Sekarang pertanyaannya yang ketiga, apa bedanya? Tadi saya sampaikan apa? Korin, khodam, dan jin. Nah, sebelum kita bahas jin, apakah ada khodam malaikat? Jawabannya tidak ada. Karena malaikat itu tidak bisa diperintah manusia. Wa yaf'aluna ma tu'marun. Adapun kalau ada mantranya, insya Allah ke depan saya akan share video mantra-mantra pengundang yang diduga mengundang khodam malaikat, tapi itu jin. Tapi apa? Jin. Makanya ada yang di TV itu yang aminkan doa saya. Kun anta atau kun apalah pokoknya. Enggak, saya nyebut nama. Itu kan dia ngomong, "Kamu lihat malaikat-malaikat di belakang saya." Gitu kan. Dia mengira itu malaikat, padahal aslinya jin. Jadi pertanyaannya, apakah ada khodam malaikat? Jawabannya tidak ada. Yang ketiga, apa bedanya jin? Jin adalah manusia, jin adalah makhluk Allah selain manusia yang dia kena beban taklif. Ketika dia tidak sholat, ya kufur, ditempatkan di neraka. Nah, cirinya kalau masuk manusia, dia di area depan ya. Tetap was-was, suparokar sholat, dan itu tetap ada. Cuman dia kalau masuk ke tubuh manusia di area depan, contoh matanya sakit, hidrosipalus, itu sinusitis, giginya sakit sampai 3 bulan lebih, kemudian pilek sampai 2 bulan lebih, dadanya sesak, asam lambung. Nah, dari depan. Kalau sihir dari belakang. Nah, sekarang saya akan contohkan, ini contoh
Lah jin ini kalau masuk manusia tidak disebut jinnya namanya khodam, tidak. Jinnya dinamakan jin. Jadi dia ini masuk kita sebut sebagai masul jin, ketempelan. Nah, kita akan di sini saya akan contohkan orang yang punya gejala ketempelan. Apakah diagnosa kalian terserah, nanti coba kalian pikir sendiri kira-kira gangguan apa. Gitu. Yang sampean itu apa keluhannya? Sering lupa rakaat sholat. Nah, sifat kan itu, keluhan fisiknya yang saya katakan. Di depan atau di belakang? Lebih cenderung. Enggak mumet, enggak apa-apa, cuma dadanya sesak enggak? Enggak. Batuk? Batuk enggak. Hampek? Enggak. Terus apa? Was-was itu, Guys. Selain was-was itu, bulu hatinya sakit enggak? Apa? Bulu hati alhamdulillah sehat, semuanya sehat. Cuma totot. Ini keterangan dari teman saya itu yang saya jadi takut gitu loh. Katanya temen ada khodamnya begitu. Ya, ada yang ngintil ya. Ada yang kintil dikira khodam. Nah, ini berarti keliru atau salah kalau yang kintil seperti ini disebut khodam? Salah. Salah. Kenapa? Karena khodam itu di mana tadi? Tulang ekor. Kalau kalimat ngintili, kalau dia itu di depan berarti apa? Kesempelan, ya. Oke, siap enggak dikeluarkan? Siap. Jadi ikut cenderung apa? Bukan korin nggak bisa dilihat orang indigo, ya. Korin itu bisikan, ya, nggak bisa dikeluarkan. Oke, hanya bisa ru'yah ini dilemahkan. Siap dikeluarkan sampean kesempelan jandanya? Siap. Oke. Oke, sekarang lihat saya, wajah saya ini. Pejamkan mata, menunduk, buka mulut. Gak usah khawatir, dia akan keluar. Oke. Terus keluarkan semua. Kamu yang nempel di saudara saya, keluar cepet. Kamu yang nempel di dada anak ini. Kamu yang di dadanya, keluar dulu. Saya tanya baik-baik kamu. Kamu kan nempel nih di sini nih. Kamu ditarik atau nempel sendiri? Ngomong. Biar ngomong dia, tak bukakan mulutmu biar bisa ngomong. Nah, bisa ngomong. Kunti, udah lama di sini. Wih, kamu kan nempel di dadanya tuh. Iya. Iya, nempel enggak? Naik terus. Ngomong sama saya. Loh, nanti kalau kamu tak sentuh terbakar loh kamu, ya. Saya ulangi, kalau kamu tak sentuh terbakar loh. Jangan membuat saya nyentuh kamu. Sentuh terbakar loh. Terbakar loh. Maka tanya baik-baik. Kamu masuk sendiri atau dikirim? Masuk sendiri dikirim? Masuk sendiri kan? Iya. Isarok sama kepalanya anak ini masuk sendiri. Nah, seneng sama anak ini. Iya. Nah, itu kan buktinya. Jadi dia bukan korin, ya, bukan korin tapi jin. Jadi jin kuntilanak yang nempel, makanya dia yang sakit itu bagian depan. Tadi kan saya sampaikan di sini dia dadanya sesak. Kalau di sini dia sudah tidak sesak. Tapi itu korin. Maaf, itu tempelan, bukan korin. Bukan pula khodam. Khodam itu tidak seperti ini. Khodam itu di pelangkor gitu. Nah, kalau dia ini nempel saja di dada-dadanya. Biasa seperti itu. Sudah Islam belum? Kuntilanak. Sudah Islam belum?
Islam. Dan anak ini sudah Islam. Kenapa saya tahu kuntilanak? Karena memang dia tadi cerita, kayaknya ada perempuan, nah itu kan kuntilanak. Jadi bukan berarti saya lihat jin. Oke? Sudah Islam belum? Belum. Saya Islamkan mau enggak? Mau enggak? Nanti kalau kamu nggak masuk Islam, kamu akan masuk neraka. Tahu neraka kamu? Itu kirimu, lihat tuh. Itu kirimu. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Mau masuk neraka? Enggak mau. Tapi kalau kamu mau masuk Islam, kamu akan masuk surga. Tuh lihat kananmu dulu, kananmu dulu. Lakum jannatu tajri min tahtiha. Mau masuk sana? Masuk sana mau? Nah. Kalau mau masuk, kita Islamkan dulu ya. Ya. Mau. Oke. Islam dulu. Tirukan saya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oke, sekarang kamu tidak boleh lagi ke jasad anak ini ya. Kamu ikut pasukan Allah ya. Tempatkan di tempat terbaik, mau? Kamu nggak boleh lagi ke jasadnya ya. Oke. Kamu nanti akan saya taruh di sini ya. Kamu ikut pasukan Allah, lihat atas sana. Walillahi junudus samawati wal ardi walillahi junudus samawati wal ardi. Subhanallah azim. Keluarlah sini, tak tahu sudah 1 2 Allah Akbar. Ya. Masuk sedikit. Allah. Baik, itu tadi contoh ya, contoh perbedaan secara definisi korin, khodam, baik itu khodam yang ditarik sendiri atau khodam santet dukun, dan juga perbedaannya dengan jin, ya jin. Dan beserta contohnya yang masuk itu ciri-cirinya bagaimana, seperti itu. Jadi terduga tadi bukan khodam, bukan korin, tapi dia jin. Nah, masuknya karena faktor Nah, yang ini jenisnya khodam ini. Nah, ya. Loh, tenang toh. Tadi kita nggak mengira dia ini. Kowe dikongkon dukun toh? Iya, kamu disuruh dukun. Kaget dah. Kowe kan dikongkon dukun. Dia kan ngerukyah. Dukunmu nggak terima, gitu ya? Iya. Kamu disuruh nyantet dia. Sekarang tidak bisa. Dia sudah mageri. Ya. Kamu ini. Jadi ini pertanda dukun. Kenapa saya ngomong ini dukun kan khodam santet? Karena dia ini keluhannya pusing, punggung berat, tulang ekor panas. Jadi punggungnya berat, kepala pusing, tulang kan bagian belakang. Tapi saya sampaikan, kalau dia keluhannya di kepala, punggung dan tulang ekor, itu sihir, bukan khodam, ya kan? Tapi dia bukan khodam diri sendiri, maksudnya
tapi khodam dukun. Ya, kalau khodam diri sendiri itu dia sakitnya cuma di tulang ekor, jenisnya jinnya adalah macan. Ya, macan itu penjaga atau kerabat. Ya, kalau ini nanti kan jenisnya enggak macam-macam karena khodam dukun. Ya, kemudian ketika Rasulullah SAW ditanya, ada orang subuhani kawan ke laut siang, ditanya apa yang terjadi, dan mengatakan bala syaitan, telinganya dikencingi setan. Jadi orang yang gangguan jin, yang dia ini yang paling parah itu telinganya dikencingi jin, maka terjadi pusing. Dan ini efeknya, dampak ibadahnya adalah kalau subuhan selalu kesiangan. Nah ini tips untuk orang yang subuhnya kesiangan dan kepalanya pusing. Itu ada gangguan dari setan. Nah siapa yang bilang itu gangguan? Bukan kata psikiater, bukan kata dokter, bukan kata paranormal. Kata Rasulullah SAW. Bala syaitan fi udhni, dikencingi setan. Nah ini contohnya orang yang kepalanya pusing dan ngantukan. Ayah, jangan ngantuk sini. Jadi agak sini. Telinganya yang dikencingi setan itu ditekan, dibacakan Al-Falaq An-Nas ya, seperti ini. Ayo. Jadi maaf habis. Baterainya habis. Baterainya habis. Oh, masih. Coba lihat sini agak dekat. Ya, ini biar lihat. Peserta biar lihat. Nah, ini telinganya di sini kan karena dikencingi setan, dipegang sini. Tes ini. Ayo buka mulut. Ayo. Kamu yang kencing-kencingnya di sini keluar cepat. Kita bacakan Al-Falaq An-Nas atau ayat kursi. Ini kalau pengen ampuh lagi pakai mic ini. Nah, mic ini harganya 550 ambil promosi. Tapi kalau di umum 750, kalau JRA 100 lah. Belinya ya. Nah, hubungi toko bangunan terdekat. Ayo kamu yang kepala yang di sini. Kencing-kencingnya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ditekan baca Al-Falaq An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Perhatikan, dia nanti di sini akan agak dekat. Dia di sini nanti akan lendirnya banyak dan dia akan keluar lewat sini, seret begini keluar lewat sini. Makanya dia itu ngantuan. Kalau ngantuan dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu banyak balgham lendirnya. Lendir inilah yang yurisun nisyan, membuat dia sering lupa karena dikencingi setan. Jadilah di sini ada lendir-lendir, ya kan? Di sini pula pusat gangguan janda. Gangguan janda. Pusingnya di sini juga ya. Ayo keluar, cepat. Ayo cepat, ayo. Nanti kalau di ruqyah biasanya keluar lendir. Tapi tidak kesurupan, tidak, cuman lendirnya doang. Itu tips bagi orang yang subuhnya selalu kesiangan dan ngantuk, sering lupa. Istrinya diantarkan di pasar, lupa nggak dijemput. Nah, itu perlu diruqyah seperti ini caranya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini namanya menurut saya bukan gangguan. Nah, seperti ini namanya bukan gangguan jin. Bukan gangguan khodam, tapi cenderung bisikan korin. Makanya di ruqyah nggak kesurupan, enggak.
Enggak, nanti karena pusing dong ya. Pelan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan panjenengan semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bisikan setan, dari khodam dan dari khodam santet pula, dan dijauhkan dari gangguan bangsa jin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.